Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Rizkyana Al-Huda, mahasiswa Magister PGMI semester 2 tahun 2021. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi pengembangan materi IPS, SD, atau MI di kelas rendah. Di sini saya membahas materinya, yaitu yang pertama ada materi IPS SDMI di kelas rendah, kemudian bagaimana cara pengembangan materi IPS SDMI di kelas rendah. Nah, sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana materi apa saja yang ada di kelas rendah itu, khususnya di SD atau MI. Nah, sebelum masuk ke pengetahuan mengenai materi di kelas rendah, mengenai materi IPS di kelas rendah, kita harus terlebih dahulu apa saja sih pengertian dari pengembangan itu. Baik, langsung saja mengenai pengertian pengembangan. Jadi, pengembangan itu adalah suatu proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk visi. Nah, itu menurut Rayanto dan Sugianti pada tahun 2021 di halaman 21. Di mana maksudnya pendekatan pembelajaran di sekolah ini pada dasarnya itu di sekolah dasar ya, pada kelas rendah menggunakan integrasi intradisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner. Nah, sumber materinya dalam konteks disiplin ilmu materi IPS ini dikemukakan dan dilihat berdasarkan materi dan strategi penyampaian yang dilakukan oleh pendidik. Yang pertama itu bersumber dari apa saja yang sudah terjadi dan ada di sekitar peserta didik. Dan yang kedua, bersumber dari semua kegiatan manusia yang diambil dari mata pencaharian, keagamaan, produksi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, diambil dari beberapa lingkungan budaya dan geografis. Yang keempat, bersumber dari anak atau peserta didik itu. Nah, yang kelima, bersumber dari sejarah. Nah, dari segi sumber materi yang sudah saya sebutkan tadi, itu sudah diketahui bahwa sumber materi pada materi IPS itu berdasarkan pengalamannya sendiri, jadi berdasarkan pengalaman manusia sendiri mengenai dari lingkungan masyarakat, kemudian profesinya sendiri, terus kemudian kehidupan sehari-hari. Dari berbagai kesimpulan tadi, yaitu mengenai berbagai hal yang sudah disebutkan di atas, bahwa sumber materi pelajaran IPS itu terutama pada kelas rendah berasal dari kehidupan sehari-hari, dan juga dilihat dan diambil dari kejadian-kejadian peserta didik di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah mengenai pengembangan materi IPS SD atau MI pada kelas rendah. Jadi bagaimana cara mengembangkan materi IPS SDMI di kelas rendah itu? Nah, di sini terdapat ruang lingkup, di mana yang pertama menggunakan pendekatan lingkup yang luas, menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. Nah, yang kedua, berisi materi konsep, nilai-nilai konsep, kemandirian, dan kerjasama mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif, dan sesuai perkembangan anak. Nah, yang ketiga adalah mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Nah, di ruang lingkup ini kita mengetahui bahwa pembelajaran IPS di kelas rendah itu tidak berdasarkan tidak sendiri. Jadi pelajaran materi IPS di kelas rendah itu tergabung atau terintegrasi dengan materi-materi yang lainnya, seperti materi bahasa Indonesia, kemudian di materi matematika, dan di materi pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa di materi IPS di kelas rendah ini berintegrasi pada mata pelajaran lainnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sini ada bahasa Indonesia, kemudian matematika, PPKN, dan seni budaya. Nah, pada bahasa Indonesia biasanya itu yang diintegrasikan itu kepada pembelajaran yang ada di kesehariannya, seperti pembelajaran wawancara kepada orang tua, komunikasi terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada matematika itu yang diintegrasikan itu juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh membagi sebuah kue atau sebuah buah seperti itu. Selanjutnya di PPKN ini, kalau di PPKN ini itu berdasarkan pendidikan kewarganegaraan, jadi berdasarkan sejarah. Ketika di kelas rendah di PPKN itu kita belajar mengenai sejarah. Nah, disitulah kita belajar juga mengenai dengan materi IPS. Nah, kalau seni budaya ini kita juga belajar mengenai keberagaman budaya, seperti halnya
seni budaya, kemudian seni-seni yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu juga termasuk dalam pembelajaran IPS di kelas rendah. Dari berbagai pengintegrasian yang ada di pelajaran bahasa Indonesia, kemudian di matematika, dan kemudian seni budaya, serta PPKN tadi, di sini beberapa materi yang ada di kelas rendah. Nah, di kelas 1 yaitu ada beberapa materi yang pertama itu ada simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Sila Pancasila. Nah, ini simbol-simbol Pancasila ini itu masuk ke dalam pembelajaran materi PPKN. Nah, kemudian yang kedua itu ada aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini termasuk dalam materi bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga itu keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, keberagaman karakter individu di rumah ini juga termasuk dalam materi di bahasa Indonesia. Nah, yang keempat, bentuk kerjasama dalam keberagaman rumah. Kemudian pada materi yang ada di kelas 2, materi IPS yang ada di kelas 2 ini yang pertama ada simbol pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua, kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, yang ketiga, itu ada jenis-jenis keberagaman individu di sekolah dan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Materi IPS yang ada di kelas 3 itu yang pertama ada gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, yang kedua, itu ada kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang ketiga, ada makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ini adalah kita belajar bagaimana cara mengembangkan materi IPS yang ada di kelas rendah. Jadi pengembangannya ini kita berdasarkan mengacu pada kompetensi dasar ya. Jadi pengembangannya ini mengacu pada kompetensi dasar yang sudah ada pada buku tematik siswa maupun buku tematik guru. Di situ sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa kode atau kompetensi dasar yang dapat kita kembangkan. Nah, bagaimana caranya? Kompetensi dasar sudah ada dikembangkan menjadi indikator yang lebih tinggi lagi. Misalnya pada tematik tema 1 subtema 4 dan pembelajaran ke-1 pada mata pelajaran PPKN dilihat indikatornya yaitu. Nah, kita lihat di sini dulu bahwa di PPKN ini ada kompetensi dasar di 3.3 yakni mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, kemudian di 4.3 itu menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, dari indikator yang sudah yang ada di buku tematik itu, kita kembangkan dengan cara mengembangkan indikatornya ke indikator yang lebih tinggi, seperti contohnya di sini. Nah, di sini saya membuat indikator yaitu 3.3 pada 3.3.1. Nah, di sini ada menggali informasi tentang ciri khas masing-masing individu di rumah. Tadi dari mengidentifikasi itu berada di KKO yang di C2. Kemudian kita kembangkan menjadi indikator yang lebih tinggi di KKO yang lebih tinggi lagi, yaitu menggali informasi. Menggali informasi ini berada di C4. Nah, kemudian yang di 4.3 ini juga sama seperti halnya tadi. Kalau bedanya adalah kalau di 4.3 itu berdasarkan psikomotorik. Jadi itu berdasarkan perilakunya. Nah, kemudian di 4.3 ini membuat cerita pengalaman mengenai keberagaman sesuai dengan masing-masing anggota keluarga dalam kebersamaan di rumah. Nah, penjelasannya yaitu pengembangan tersebut mengacu pada KKO dari KD yang masih pada urutan taksonomi Bloom, bagian C1 dinaikkan pada indikator menjadi C2 sampai C6, sehingga dari indikator tersebut terlihat materi IPS yang ada pada materi PPKN. Dan dari berbagai hal tadi yang kita sudah membahas mengenai apa saja materi IPS yang ada di kelas rendah, kemudian bagaimana caranya mengembangkan materi IPS yang ada di kelas rendah. Nah, di sini disimpulkan bahwa berdasarkan acuan di atas dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran IPS di sekolah dasar pada kelas rendah ini berintegrasi dengan mata pelajaran lainnya, yaitu pengintegrasiannya berdasarkan tema-tema tertentu dan subtema yang sudah diberikan dan sudah disusun dalam kurikulum, yang mana materinya diintegrasikan ke dalam KD mata pelajaran lainnya seperti bahasa Indonesia, matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana pada matematika dikaitkan melalui keterikatan makna. Kemudian yang kedua,
bagaimana cara mengembangkan materi IPS di kelas rendah, yaitu pengembangannya pada materi IPS pada intinya mengacu pada KKO dan sesuai dengan kompetensi yang sudah ada. Kemudian memilih metode, model, serta teknik pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi efektif dan memenuhi nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Merupakan daftar pustaka di mana sebagai acuan dalam pembuatan atau presentasi mengenai materi pengembangan materi IPS, SD, atau MI di kelas rendah. Seperti itulah mengenai presentasi mengenai pengembangan materi IPS, SD, atau MI di kelas rendah. Yang sudah dijelaskan mulai dari apa saja materi IPS di kelas rendah, kemudian bagaimana caranya mengembangkan materi IPS, SD, MI di kelas rendah. Baik, oleh karena itu saya Riza Rizkyana Walhuda mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.